Spend time di Spendcast. Halo semuanya, hari ini dengan saya Dewi dari 8A sebagai host podcast episode 4. Dan ini narasumber kita. Halo 8A. Hai. Jadi gimana nih Kak Sela? Mau ngobrol tentang apa nih? Ini aku mau ngobrol tentang pengalaman aku saat aku mengikuti event pagelaran Api Sayangan 2020 sama teman-teman. Oke, keren banget nih. Kakak Sela nih mau dari mana dulu? Dari pas gladi bersih boleh ya? Ya boleh tolong ceritakan Kak Sela. Boleh. Nah, pas masa-masa itu tuh juga pas masa-masa AKM. Jadi pas aku gladi bersih itu, aku izin buat ikut latihan itu berangkat sekitar jam setengah 9-an itu pakai Orga ya. Kendaraannya apa kalau boleh tahu? Naik itu Itu berapa anak? Dari SMP ya, jadi yang perempuan 10, yang laki-laki 10 kan berpasangan. Iya, jadi totalnya 20 anak ya total. Lanjut, kita sampai di sana langsung masuk barisan kan. Ya udah, sampai sana duduk itu sambil di absen. Setelah di absen nanti kita tuh diarahkan ke Lapangan. ya ke lapangan pertim gitu loh. Nah jadi di situ tuh kita Satu timnya itu satu sekolah ya? enggak, jadi tuh ada banyak sekolah. Oh, oke. Nah, tim aku tuh di bagian pintu 5, di bagian timur, jadi paling belakang. Di situ juga banyak banget SMP lain. Di situ juga aku ketemu sama anak SMA juga banyak. Selanjutnya, habis itu langsung dimulai atau gimana itu? Langsung dimulai latihannya. Jadi latihan enak, santai, pokok bareng-bareng gitulah. Nah, terus ini aku ada sialnya, ada senangnya juga. Mau detail dari siapa atau senangnya dulu nih? Kita berurutan aja mulai dari depan. Oke. Nah, yang pertama itu kan, yang aku tuh pengen ketawa rasanya guys. Waktu apa itu pertama yang kepalanya? Pas itu doang pas latihan kan, itu latihan sekitar udah 1 jam berlalu ya. Terus kalau nggak salah setengah 11 atau enggak, kok udah lama banget. Ternyata ada salah satu SMP yang baru datang gitu siswa-siswinya. Terus Jadi telat gitu ya? iya telat. Nah itu kan barisannya tuh secara horizontal gitu ya. Jadi per sekolahan itu secara horizontal gini. Oke. Nah itu tuh udah pertama tuh, sedangkan salah satu SMP itu kan baru datang. Dia langsung asal nyerobot gitu ambil barisan bebas. Dia akhirnya nggak teratur barisannya, dia secara vertikal. Jadi beda sendiri gitu? Iya beda sendiri. Dia, nah aku kan sebenarnya paling pojok ya, kalau dibilang paling depan. Jadi paling depan. Nah karena ada salah satu SMP itu, jadi aku ketutupan sama SMP dari SMP tersebut. Nah ini yang paling lucu. Nah kan udah gak care, aku langsung lanjut aja latihan. Nah kok pas pertengahan latihan dari SMP, salah satu SMP yang baru datang itu, apa siswinya tuh kayak yang cewek ya? iya yang ceweknya tuh ngeluh kayak gini, aduh kesel ngeluh, ayo istirahat, ayo pokoknya dia tuh langsung ngeluh terus padahal dia tuh baru datang gitu. Perasaan kamu waktu itu gimana? Tahu apa itu? Tahu lo ya? Iya. Terus ada si teman-teman kamu yang lainnya gimana? Aku ngasih tahu ke teman yang di pinggir aku itu, kita sebut aja Sika ya. Oke. Aku langsung bilang, "Oh, dia wes luluh. Aku tuh pokoknya di situ nahan ketawa terus selalu, apalagi SMP tersebut tuh paling rame sendiri. Terus kalau setiap dikasih instruksi itu nggak pernah dengerin, jadi dia tuh mencolek gitu loh, Iya. ikut tuh gitu. Terus di situ ya atau itu berselang lama ya selalu siswi tersebut bilang kayak gitu, kayak ngeluh terus pengen istirahat, dan akhirnya istirahat kan itu juga sekalian waktu gugur. Oke. Itu istirahat kira-kira cuma 30 menit doang tuh untuk makan mandi. Nah itu kan kita tuh bawa baju ganti ya, soalnya disuruh pakai jeans tuh pakai baju putih kan. Itu kan kita istirahatnya tuh tempatnya di dekat pintu masuk. Jadi jauh banget dari timur belakang sampai Tempat depan kamu itu ya? latihan ya di situ sampai ke depan itu Jauh banget. Terus dari situ makan kan sambil gantian gitu buat ganti baju kan ya. Nah dari temanku satunya tuh dari situ gantian aku bertiga sama si K sama si E. Nah itu kan gantinya tuh kan di LF kan, soalnya kalau di kamar mandi nggak mungkin, soalnya orang sebanyak itu di stadion. Nah terus ini aku mendapat kesialan lagi. Apa tuh kalau boleh tahu? Nah itu tuh karena cepet ya buru-buru, istilahnya juga cuma 30 menit.
banget ya. Panas tuh, jadi nyeker kita bertiga. Nah lari-larian kan di depan stadion itu kan beraspal ya, aspal hitam gitu, jadi kalau kena panas dia melepuh. Nah pas lari tuh aku lari sampai Eros kok sakit gitu ya telapak kakiku gitu. Terus karena cepet-cepetan juga aku gak peduliin kakiku, aku tahan rasa sakitnya, aku pakai baju belet, terus selesai keluar kembali ke tempat istirahat tadi juga lari tuh aku sambil jinjit sakit gitu. Terus sampai di tempat istirahat aku lihat kaki aku di sini loh, apa namanya ini di Bola kaki. ya, di bagian bola kaki itu kedua kakiku tuh melepuh Berarti sakit banget ya? banget. Nah terus pas sampai itu kan aku tuh merasa kayak perih panas. Terus mumpung ada air langsung aku siram kakiku, ternyata jangan, ternyata masih sakit. Terus habis itu kan sambil nunggu yang lain ganti baju, ternyata suratnya lagi udah selesai, waktu istirahatnya habis. Nah aku tuh udah Allah aku sakit, terus gimana ini kalau latihan gitu kan. Terus tapi mau gimana lagi, nah langsung pakai sepatu kan. Nah si pelatihnya, pelatihnya tuh mengasih instruksi untuk kembali ke tempat masing-masing. Nah, terus sambil dihitungin kalau udah salah cuma 10 detik. Iya, bayangin aku dari tempat istirahat yang di dekat itu masuk, aku lari ke timur bagian belakang sini stadion. Itu semuanya tadi Lari semuanya lari. Kan aku nahan sakit, langsung sampai ke tempat itu dan udah latihan lancar. Nah, saya itu kan mau buat ending. Nah, buat ending itu aku diikuti di bagian depan bareng SMP Kota. SMP Kota itu kita tuh dibagi dua, tim yang pertama tim 1 sama tim 2. Nah, SMP kita tuh ikut tim 2 tuh jadi dress code-nya tuh hitam putih, yang tim 1 merah. Nah di situ kan udah toh buat ending di depan ikut SMP Kota. Ternyata aku tuh udah dapet baris sama pasanganku. Nah terus sama pelatihnya tuh disuruh ayo ikut aku gitu, diajak ke tim lain di pintu mana ya, kalau nggak salah di pintu utara, padahal aku kan pintu timur kan. Iya. Itu di mana? Di pintu utara, terus aku diem aja. Itu aku doang sama pasangan, jadi cuma berdua doang yang dari SMP sini. Canggung banget ya pasti? Ya canggung dong. Tuh dari depan itu kan, dari membuat ini di depan bareng SMP Kota tuh diambil 3 yang udah dapet garis, itu ada 3 terus ditaruh ke bagian utara, terus bingung gitu. Kayak udah enak, teman-teman semuanya pada di depan gitu kan. Terus aku juga dilihatin sama bagian tim utara gitu. Nah, terus aku tuh mikir kayak aku cuma aku licik ya sih ini. Aku bilang kayak gini sama pasangan. No, ayo itu ayo bikin aja, makanya kok nek main cepet gitu, aku bilang kayak gitu. Terus gimana lagi tuh? Dan habis itu kan pasti latihannya berulang-ulang kali kan. Iya. Nah itu kok berulang-ulang kali akhirnya dapat barisan gitu, tetap soalnya licik. Terus habis itu si pelatihnya tuh tanya, tadi siapa yang saya ajak ke sana gitu. Aku diem aja. Pelatihnya Nyadar tapi dong. kayaknya pajak kamu untungnya. Terus aku diem aja gitu kan. Terus oke, lanjut. Setelah itu kan di endingnya tuh kita buat itu loh kayak formasi bendera merah putih gitu loh ya. Nah terus itu kan benderanya tuh di kayak apa ya, pakai kerudung gitu loh. Di lebarin ya kepala dan nanti dia kan tuh kayak iya pakai drone. Nah biasa tuh kan kalau udah nanti tuh setelah ending itu diarahin ke tribun. Nah ini pertama kita tuh aku ya sama sebulan yang lain di SMP itu diarahin ke tribun bagian depan. Oke. Ini ke situ masuk. Nah pertama kan diarahin kan. Aku lihat temenku Sika, dia udah di depan. Terus aku mau musuh dong lari kan. Nah pas aku udah kan itu kan tribun sama lapangan dibatasin pagar kan. Iya. Nah jadi aku itu desek-desekan sama tim 1. Semua aku sendiri atau sama siapa? Sama pasangan dong. Oh, oke. Gitu. Nah terus aku lihat mana sih, aku gak ada, aku gak ngeliat dia gitu. Kok sekeliling aku tuh tim 1 semuanya merah-merah semuanya. Nah terus kan sebenarnya kan di sini tribun, nah sebelahnya tribun lagi, nah sebelahnya tuh di tribun 2, tim 2 tuh di tribun 2. Nah, kamu masuk ke tribun 1. Iya, aku masuk di tribun 1 yang seharusnya itu buat tim 1. Nah dari situ kan aku tuh kayak udah nyadar kalau kok kayaknya yang lain yang tim 1, tim 2 gak ada yang naik ke sini, kok aku naik ke sini sendiri ya. Nah itu tuh aku paling benci ya, kan aku kan ngutip pasanganku terus ya, soalnya aku takut hilang gitu. Terus dia bilang gini, coba bukti mana? Terus aku bilang kayak gini, kok aku ngilang piye gitu. Nah dia bilang gitu dong, terus naik saya ini duduk paling atas lagi ya, nggak atas banget lah. Nah terus habis itu aku baru lihat teman-teman saya loh kok mereka baru sampai di sini gitu. Terus aku loh bukannya tadi udah
Iya aduh itu ya, itu ulun itu ya nih kono waduh tuh. Yo waduh ada tuh kok kene iki aduh mesti. Kita aku cuma bilang gitu. Terus Lagu banget ya itu. banget. Malu juga. Malu banget. Terus habis itu lihat teman-teman jalan dari bawah gitu karena aku sama temanku diketawain terus yuk duduk aku bilang budun gitu ya turun pindah tribun terus akhirnya ya udah di tribun yang benar. Nah terus Di situ langsung pulang kah? enggak itu ternyata kita nggak jadi di tribun sana, kita diganti di tribun bagian timur itu udah jalan antar. Nah aku kok latihan bolak balik kan, nah pas duduk di tribun aku tuh ngerasa kok kan ini siaran lagi nih. Nah aku tuh ngerasa kalau kok aku kayak nyaman, ada nyaman gitu. Aku positif thinking aja. Aku pikirnya tuh keringet soalnya kan lagi dari pagi sampai sore Latihan tanpa iya tanpa henti sih ya juga cuma 30 menit udah sempet apa megang air gitu loh. Terus itu udah kan pulang-pulang itu mandi terus di rumah ini mandi. Nah aku tuh karena kakiku sakit ya habis melepuh jadi aku gak bisa jalan-jalan itu aku pakai sini apa namanya Pinggiran kaki. iya pakai pinggiran kaki gitu loh. Jadi aku tuh pegel banget kan ternyata pas aku sampai rumah ternyata aku menstruasi gak keringet ternyata itu so ya udah gak apa-apa. Nah itu karena aku tuh udah capek banget dari pagi sampai sore latihan kakiku juga sakit melepuh dua-duanya gak bisa jalan. Terus aku pikirnya cuci besok aja gitu itu aku air dulu celana aku habis itu mandi habis mandi aku pindah aku operasi sendiri. Gila banget banget tahu. Itu kamu gimana kan kamu? Jangan ngilu ya please, mungkin ini sedikit jorok tapi ini tuh kaki aku tuh aku kayak aku bedah sendiri gitu loh. Nah pakai apa? Pakai gunting atau itu apa sih namanya peniti ya. Nah kan seharusnya kalau kita melepuh itu kan harusnya mengembang sempurna ya. Tapi karena di kaki terus kan digoyang jadi jadinya kan dia nggak mengembang sempurna kan jadinya kayak mengendap gitu loh. Itu banget kakinya aku udah pas belet kasih kasih kok aku korban lagi situ. Itu aku tidur soalnya aku tuh mikir kalau sekarang udah aku bedah besok tinggal bekasnya aja terus kering sembuh gitu aku kayak gitu ya kan tidur soalnya jam 2 tuh harus bangun harus ke sekolah buat make up. Oke. Habis itu udah kan jam 2 bangun aku tuh belum bilang ke papaku kalau aku mau ikut event itu jadi aku kayak cuma minta uang make up aja gitu loh terus ditanya buat apa gitu buat make up apa hari gitu udah toh terus aku minta antar itu udah terus make up aku tuh sampai kan antri kan make up ditanyain sama Rubina gitu ini kenapa saya melepuh bu gitu Tapi itu besoknya masih aman kan? Itu nggak kenapa-napa? Infeksi nggak kan? ya aman alhamdulillah soalnya kan aku kasih perban juga kan. Oke. Nah disitu udah make up terus pokoknya tuh pagi-pagi udah berjalan lancar. Nah karena aku tuh bodohnya ya pas mau berangkat aku gak ganti pembalut dulu jadi aku jadi pakai pembalut dari pagi sampai Jam 2 sampai berangkat. enggak bodoh banget itu aku pas itu kayak aduh kenapa juga karena aku gak kepikiran gitu nanti itu kan berangkat lancar sampai stadion juga masuk lapangan udah. Nah duduknya itu tuh apa namanya udah dibersih lagi satu kali habis itu baru benar-benar tampil. Nah Terus tampilnya dari jam berapa sampai jam berapa? udah dibersihinnya tuh kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali gitu itu berapa apa jam berapa ya setengah 10 gitu. Oke. Nah, terus katanya tampilnya itu jam 2 jadi kayak kelas dulu gitu loh. Itu lama banget yang nunggunya kamu. Banget gitu. Jadi kita pakai waktu itu buat latihan. Habis itu udah latihan terus tiba di apa Puncak aja. iya puncak acara. Di situ tuh aku happy banget. Di situ aku ada ketemu Pak Wahono, siapa Ibu Nurul itu kan lagi lupa itu ada juga ya, Ibu Gubernur juga datang. Gubernur Jawa Timur apa Bu Khofifah. Oh, tapi waktu itu bangga banget ya? Iya bangga. Soalnya juga dibilangin gitu kan sama pelatih-pelatihnya ini pasti yang kecil itu juga cuma anak-anak tertentu, anak-anak hebat dan aku tuh paling bangga diumumin juga kan itu sama penyerahan itu apa namanya penghargaan ya itu sampai memecahkan rekor muri itu kan Hebat banget. nah terus juga aku paling bangga aku tuh di situ kan itu kan pas penyerahan penghargaan itu peserta-pesertanya disuruh ngibarin bendera. iya ngibarin bendera terus gitu terus aku tuh di situ sudah mau nangis kayak ngeliat katanya juga tuh bahkan apa memecahin rekor dunia gitu. Yes. Aku di situ tuh bangga
agar ini serius gue gitu. Padahal kamu sabar gue Iya ya. Terus di situ udah lancar, aman. Habis itu pulang. Pokoknya lancar gitu lah, pas itu tuh udah lancar. Berarti masalahnya itu paling banyak di ganti bersih ya? Paling banyak di garis bersih. Terus dari situ pulang. Nah, pastikan kita di SMP dulu buat ganti baju. Nah, aku tuh ganti baju pas itu di 7A. Oke. Ya. Itu kan aku tuh pas tampil aku tuh udah merasa gak nyaman gitu. Aku udah pilih kalau aku bakal bocor. Aku cuma ngeliatin temen-temenku pas Messi berapa. Aku kebaca banget. Aku minta tolong dong liatin, tapi jangan ketawain ya gitu. Enggak lah, ngapain ketawain gitu. Terus aku lihat terus pasnya kan celana tarinya kan kena kan, padahal bajunya pas itu kan kalau di laundry. Jadi aku bilang aja ke omnya, Bu, celananya aku bawa pulang dulu ya, aku cuci sendiri soalnya kena bocor gitu. Kalau bocornya aku kembaliin gitu. Ya udah gak apa-apa gitu. Terus udah itu, oh ya itu sampai sini maghrib, kok udah gelap. Ini SMP juga gelap semuanya itu 7A, gelap banget. Kamu gak takut? Soalnya bareng-bareng, ngapain takut? Soalnya bareng-bareng. Satu dua anak kamu Ya, sana. kalau gak salah tuh di pas di studio tuh 4 anak kalau nggak 5 anak tuh ganti bareng di sana. Dari situ udah kan aku sampai rumah tuh bawa apa pakai muka-muka capek gitu lah. Gitu. Nah, apa rencana aku besoknya tuh kan mau rencana aku tuh mau sekolah gitu loh. Ternyata karena aku udah kuat dan aku sakit, terus aku udah capek banget. Jadi aku kan baru sekolah. Kan sampai rumah aku udah stres banget, aku bingung mau mulai dari mana dulu, mau bagus make up dulu atau mandi dulu atau gimana, atau nyuci dulu tuh baru aku keliling dalam dari apa malam hari itu. Aku capek banget, terus kaki aku juga tetap jalannya gitu, mandi pun aku berdiri mandi juga kayak gini kakiku. Gak bayangin capeknya, ya ampun. Ya itu pokoknya capek banget, ada senengnya ada sialnya gitu. Terus dari situ aku mandi, aku tuh apa namanya mandi bersih diri, habis make up, cuci baju, terus udah selesai. Terus aku tuh mau tidur tapi nggak berjalan mulai situ nggak, ini udah nggak menyangkut ke event tadi ya. Jadi ada masalah di rumah itu, aku pernah marah, terus gak tau kenapa aku tuh dimarahin terus. Ya ampun, yang udah dikasih siangnya siang, ini malam. Iya, jadi itu aku dimarahin, terus entah kenapa aku tuh dimarahin, terus aku diem aja. Di saat aku tuh lagi Jadi capek. hanya sabar aja ya, dijalanin aja mau gimana lagi. Nah terus dari situ aku mikirnya kayak gitu kan, aku mikirnya kayak gini, nih mereka bangga gak sih aku tuh habis mencari rekor dunia, kayak mereka tuh mikir dari sekolah aku tuh habis ngelakuin hal se-wow ini gitu loh. Aku tuh mikir gitu, aku tuh nangis dari malam tuh habis mandi, aku nangis terus sampai pagi. Udah, kamu ada pesan dari pesan nggak untuk saya waktu itu? Aku sih tidak apa sih itu, karena ya jadinya kayak di situ aku tuh juga ada rasa senangnya, ada rasa sialnya. Jadi walaupun begitu aku tetap seneng aku bisa jadi salah satu peserta event pagelaran api kayangan waktu itu. Motivasimu waktu itu apa? Karena aku lihat tuh dari cerita kamu itu kayak semangat banget. Jadi aku Iya. nggak tahu deh motivasi kamu itu apa? Ya motivasi aku saat kita tuh lagi jatuh gitu ya, misalnya kita kayak gitu lagi jatuh, tapi harus tetap semangat. Soalnya di titik itulah kita tuh mendapat penghargaan gitu loh. Jadi jangan buang-buang waktu, kita lagi di waktu yang pas, waktu yang tepat, kita jadi jangan buang-buang waktu itu, kita pakai sebaik-baiknya. Jadi kita terusin aja, kita lanjutin aja, kita pakai hal positifnya, buang hal negatif. Oke, bagus banget. Di sini ada yang motivasi dari motivasinya Kak Sela ada. Kak Sela hebat banget ya bisa bertahan selama itu. Oke, rasa cukup sekian. Tunggu episode selanjutnya ya. Bye, see you.